Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 549, siapa yang bisa melindunginya selamanya? Setelah Seng Kai mendengar apa yang dikatakan kakek Seng, dia menatap kakek Seng dengan tidak percaya. Kakek, kamu menyetujuinya saat aku memulai proyek dengan Tiffany dan Co. Sekarang setelah semuanya menjadi salah, kamu menyalahkanku saja. Yang lebih penting, bukankah mengatasi krisis ini secepat mungkin seharusnya menjadi prioritas sekarang? Aku tahu kamu marah padaku karena tidak menjagamu selama beberapa hari terakhir. Memang benar kakak ketiga ada di sisimu menggantikanku. Tapi pikirkanlah, jika aku tetap tinggal, siapa yang akan pergi ke Eropa untuk mengamati situasi di sana? Kamu selalu punya banyak alasan dan dalih. Kakek Seng memukul lantai dengan tongkatnya. Tapi, aku sama sekali tidak membencimu. Dan bukan karena kakak ketiga yang merawatku sehingga aku berpihak padanya. Hanya saja aku sudah melihat banyak hal. Kakek ketiga, segera pergi ke Eropa dan temui tuan muda tertua dari keluarga Tiffany untuk melihat apakah masalahnya masih bisa diatasi. Sedangkan untuk kakak kedua, jika para pemegang saham yang hadir merasa bahwa dia tidak layak menjadi CEO Huang Yao, kamu bebas untuk menyuarakan pendapatmu sekarang, kata kakek Seng dengan tenang. Kakek, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Ini tidak adil. Kaulah yang menyebabkan semua masalah ini. Dan sekarang, kakak ketiga adalah orang yang membereskan kekacauan ini untukmu. Harap perhatikan ini. Kakek Seng menghentikan Seng Kai dari membantah. Semuanya akan tergantung pada keputusan Dewan. Saya sarankan agar kita memberhentikan sementara CEO Seng dari tugasnya dan membiarkan wakil CEO mengambil alih sementara. Mari kita lihat seberapa cakap tuan muda ketiga sebelum kita membuat keputusan akhir. Saya setuju. Para pemegang saham mengemukakan pendapat mereka satu demi satu. Apa kau lupa seberapa besar kemajuan yang telah kubuat untuk Huang Yao dalam 6 bulan terakhir? Itu hanya satu kesalahan. Apakah kau benar-benar harus mempertahankannya? Seng Kai memukul meja dengan tangannya dengan marah dan menanyai para pemegang saham. Mengapa kamu tidak memikirkan kekacauan yang ditinggalkan Seng Xiao saat dia berhenti? Jika bukan karena aku, apakah Huang Yao akan berada dalam kondisi seperti ini? Sekarang, kamu meragukan kemampuanku hanya karena satu kontrak. Bukankah itu tidak masuk akal? Para pemegang saham tahu betapa cakapnya Seng Kai, tetapi mereka juga tahu keserakahannya. Anda memang telah banyak berkontribusi bagi Huang Yao dalam 6 bulan terakhir. Kami telah melihatnya dengan sangat jelas. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, apakah Anda tidak menyadari betapa Anda telah berubah? Anda telah mencoba menyingkirkan siapapun dan semua orang yang menentang Anda. Anda telah menyebabkan masalah bagi tuan muda ketiga di depan umum dan secara pribadi. Anda sendiri seharusnya menyadarinya. Kita tidak hanya butuh pemimpin yang cakap. Kita juga butuh pemimpin yang berpikiran terbuka. Katakan saja padaku jika kau ingin menyingkirkanku. Kau tidak perlu membuat banyak alasan, kata Seng Kai. Kakak ketiga, bagaimana menurutmu? Seng Kai mengira kakak ketiga akan menganggap remeh dirinya sendiri dan dengan rela mengundurkan diri dari kompetisi, namun Seng Bowen berkata, kakek, saya tidak perlu pergi ke luar negeri. Tuan Chanil telah memutuskan untuk mengunjungi Jianchuan. Sebagai seorang pengusaha, dia akan mencoba membicarakan hal ini dengan Huang Yao tanpa prasangka apapun. Kapan ini diputuskan? Hanya saja. Seng Bowen mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya kepada kakek Seng. Kami akan membahas restrukturisasi setelah masalahnya terpecahkan. Jadi, itu berarti dia tidak menolak jabatan itu. Dia hanya takut Seng Kai akan mencoba melakukan trik kotor lagi jika dia mengambil alih sekarang. Dia tidak ingin disakiti oleh Seng Kai bahkan sebelum dia menjadi CEO. Bagus, kakak ketiga. Kamu menindasku dengan orang-orang ini. Kamu benar-benar hebat. Setelah mengatakan itu, Seng Kai melangkah keluar dari ruang rapat. Biarkan kakak ketiga menangani semuanya mulai sekarang. Aku tidak akan peduli sedikit pun. Tidak apa-apa, tuan muda ketiga. Kami akan membantu Anda semampu kami, kata para pemegang saham dengan segera. Kalau begitu, kita tunggu saja sampai Tuan Chanil datang ke Jianchuan, kata Seng Bowen. Saya akan jujur saja. Karena masalah ini sudah sampai pada titik ini, saya tidak bisa 100% yakin bisa menyelamatkan situasi. Saya hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkannya, tetapi saya tidak bisa menjamin hasilnya baik. Lakukan yang terbaik. Kakek Seng menyemangati kakak ketiga. Baiklah, mari kita akhiri pertemuan ini. Para direktur mengangguk dan meninggalkan ruang rapat. Namun, kakek Seng tampaknya belum siap untuk pergi. Dia menatap kakak ketiga. Kamu tidak tertarik dengan semua ini sebelumnya. Mengapa kamu menentang kakak kedua sekarang? Sejujurnya, memperebutkan kekuasaan tidak pernah sesuai dengan keinginanku, kakek. Namun, aku juga ingin menjalani kehidupan yang normal bersama Xiao Ran. Kakek seharusnya sudah melihatnya sendiri bahwa kakak kedua dan istrinya telah menindas kita selama ini.
Aku tidak pernah ingin merebut apapun darinya, tetapi dia menganggap keberadaanku sebagai ancaman besar. Selain itu, dia berpikir bahwa aku berkolusi dengan kakak kedelapan dan bahwa aku mungkin akan menyeretnya menjauh dari posisi CEO kapan saja. Jadi, aku tidak ingin berkompromi lagi. Kakek Seng menepuk bahu kakak ketiga. Karena kamu sudah memutuskan, lakukan saja. Kamu berbeda dari kakak kedua. Kamu lebih memiliki rasa belas kasih. Sejujurnya, sebelumnya aku tidak memiliki harapan besar padamu karena berbisnis itu seperti pergi ke medan perang. Itulah sebabnya aku selalu memikirkan kakak kedelapan, karena dia adalah perwujudan dari serangan dan pertahanan. Meskipun demikian, menurutku aku tidak boleh meremehkanmu. Lakukan yang terbaik. Kakak ketiga mengangguk. Kesempatan langka baginya untuk bisa berbincang dengan tenang bersama kakeknya. Kakek Seng selalu meledak saat nama Seng Xiao disebut. Sekarang, dia tampaknya telah mengatasi rintangan di hatinya. Karena dia tahu, kalau dia terus bersikap seperti dulu, Huang Yao lama-kelamaan akan tumbang karena pertengkaran yang tak terhitung jumlahnya antara kedua saudaranya. Tapi di rumah, kakak kedua. Jangan repot-repot. Aku akan mengurusnya, kata kakek Seng. Mereka dapat menebak reaksi Seng Kai tanpa berpikir. Dia selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia telah berhasil, bahwa dia telah menang, bahwa dia tidak boleh membiarkan Seng Xiao merebut pujian darinya. Namun, begitu dia gagal, begitu dia dalam kesulitan, dia akan selalu menyalahkan Seng Xiao karena telah menyerahkan kekacauan kepadanya. Dia akan mempertanyakan mengapa Seng Xiao membuatnya menderita. Meskipun dia sangat sukses dalam 8 hingga 9 bulan terakhir, dia juga menjadi lebih egois. Tidak diragukan lagi, Gu Ziling telah banyak berkontribusi dalam hal ini. Tak lama kemudian, Zongteng menerima berita itu. Seng Kai telah diskors oleh Dewan Direksi. Beritanya menyebar dengan cepat. Seng Xiao tidak mengangkat kepalanya saat mendengar perkataan Su Ce. Bisa ditebak. Bahkan tanpa kontrak dengan Tiffany & Co., dia pada akhirnya akan diskors karena alasan lain. Namun, kesombongannya tidak akan berkurang sekarang setelah tumbuh begitu besar. Lalu apakah tuan muda ketiga akan berada dalam bahaya? Karena mereka tinggal bersama. Kakak ketiga harus menyelesaikannya sendiri. Siapa yang bisa melindunginya selamanya? Seng Xiao bertanya pada Su Ce sebagai balasan.